Maka Nabi mengatakan kepada istri-istri, kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, ya udah, kalian kemari, aku kasih mut'ah, lalu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Udahlah. Rasulullah SAW, beliau pernah mendesain ulang rumah tangga. Kayaknya masa pandemi ini kita bisa gunakan untuk hal itu. Kita semua di rumah sekarang. Jadi ketika istri-istri Nabi mulai tergoda dengan kegemerlapan dunia ini, sehingga seakan-akan mereka kok mau keluar dari jalur yang sudah disepakati bersama, menghadirkan surga di rumah untuk masuk surga di akhirat. Di mana istri-istri Nabi menuntut tambahan nafkah. Mereka ingin hidup lebih wah mungkin. Sedangkan mereka tidak melihat bagaimana suami mereka Rasulullah SAW, yang diutus sebagai suri tauladan, yang paling faham tentang hakikat dunia ini. Akhirnya Rasulullah SAW mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Dalam rangka apa? Memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir, untuk merenungkan kehidupan ini. Setelah itu, Nabi kumpulkan mereka. Dipanggil satu persatu. Untuk ditanya, apakah yang kalian inginkan dari kehidupan? Ditanya aja. Jadi kadang-kala suami perlu ngomong sama istrinya, engkau itu kepingin apa sih? Atau istri bertanya, bang, abang ini yang dicari di dunia ini apa sih? Kita mau bawa kemana perahu kita ini? Yang kita tumpangin bersama. Oke, mungkin dulu sebagian gak paham agama. Sholat pun bolong-bolong. Bahkan sebagian menikah berdasarkan dosa yang diperbuat. Ada. Kembali kepada cerita Nabi SAW. Akhirnya satu persatu setelah 1 bulan didiamkan istri-istrinya. Beliau mengajak mereka untuk berdialog. Allah ceritakan dialog ini di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Nanti para istri coba baca lagi. Menjadi istri Nabi itu berat sallallahu alaihi wasallam. Berat sekali. Bisa dibayangkan ya, kadang-kala Nabi SAW datang ke rumah istrinya, tanya di pagi hari, ada yang bisa dimakan. Selesai sholat subuh, beliau berzikir sampai matahari terbit, lalu pulang ke rumahnya, beliau tanya sama istrinya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Nggak ada. Kecuali air. Cuma air. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk makan. Untuk beli gandum buat istri-istri. Berat mereka. Tapi jalan menuju surga itu berat ya, Ma. Kita tuh jangan merajut jalan ke surga menurut kita. Oh, jalannya kayak gini, kayak gini. Kadang-kadang ada orang-orang yang kalau dikasih tahu jalan ke surga, emangnya surga milikmu? Bukan. Milik Allah Azza wa Jalla. Allah kasih tahu kepada kita jalan menuju surga kayak apa. Nih kalau kita di Batu, Jawa Timur ini, ada tempat wisata. Ada banyak tempat wisata. Kalau dikatakan kepadamu, kalau mau ke tempat sana, harus swab. Dikatakan. Enak banget pakai swab. Enggak, anak nggak mau swab. Emangnya engkau yang punya tempat wisata itu? Bukan.
Jadi yang bikin aturan siapa? Yang punya itu tempat. Begitu pula aturan masuk surga ini, yang punya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita sih maunya masuk surga itu ambil tiduran, ambil santai, ambil ya hidup penuh dengan liburan, hiburan kemana-mana. Oh, masuk surga mudah. Dari mana engkau tahu? Maka istri-istri Nabi itu akhirnya didudukkan. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Mengarahkan perpisahan sama mereka. Kalau yang diinginkan itu adalah kehidupan dunia, yang diinginkan adalah perhiasan dunia, yang sangat menggoda dan menipu kita, padahal dunia ini fana. Sebutkan orang-orang yang pernah berkuasa di muka bumi ini, baik orang soleh atau orang jahat. Kemana Fir'aun dengan bala tentaranya? Kemana Namrud? Kemana Qarun? Mereka hilang. Dan kemana Nabi Sulaiman dengan kerajaannya? Gak ada juga. Maka Nabi mengatakan kepada istri-istri, kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, perhiasan yang ada di dalamnya, ya udah, kalian kemari, aku kasih mut'ah. Mut'ah itu pemberian harta kepada istri yang diceraikan. Lalu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Udahlah, kita nggak bisa bersama-sama lagi. Engkau cari rumah sendiri karena nggak mau diajak bersama-sama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya udah, mereka mungkin punya jalan sendiri. Maka dipanggil satu persatu istri Nabi. Dipanggil Aisyah. Kalau engkau ingin harta, ingin kehidupan dunia, ingin rumah yang mewah, ya udah, aku kasih harta. Setelah itu kita berpisah. Istrinya yang kedua, yang ketiga, kasih pilihan. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah Allah, yang diinginkan itu Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Hebatil afillah, bukan dilarang orang itu kaya. Enggak dilarang. Yang dilarang itu ambisi dunia. Yang kita tahu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia. Ini kalau suami istri ambisinya dunia, anak-anaknya di rumah juga dimotivasi untuk dunia. Apa yang akan terjadi? Mereka walaupun berlimpah harta, miskin semuanya. Bapaknya miskin, ibunya miskin, anak-anaknya miskin.
Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang ambisinya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kemiskinan, kefakiran itu di antara kedua matanya. Seperti pakai kacamata miskin. Kemana dia menoleh, yang ada miskin dia. Saya miskin. Saya punya apa-apa. Saya mau ini. Saya ingin itu. Padahal udah banyak dia punya. Tapi Allah jadikan kemiskinan di antara kedua mata. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai-beraikan. Sekarang dengan COVID-19 ini. Orang yang ambisinya dunia benar-benar hidupnya merana. Di rumah pun bersama keluarga tidak ada suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan di antara mereka. Yang ada keluhan. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya Allah cerai-beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan dunia tidak datang kepada dia kecuali yang sudah dicatat buat dia. Tapi Allah berikan dengan cara mereka tersiksa dengan dunia tersebut. Akan tetapi man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat ambisinya, yang ada dalam benak dia, aku akan bekerja, aku akan berusaha, anak-anak sekolah, kuliah. Tapi ingat, semua ambisinya akhirat. Kenapa? Bapak akan mati, ibu akan mati, kalian akan mati. Tempat berjumpa cuma di sana. Di dunia ini, kalaupun kita kumpul di rumah, nggak lama. Kalian nanti bakal menikah, pergi semuanya, hidup dengan keluarganya masing-masing. Ayah akan sendirian sama ibu, entah siapa dulu yang mati. Tapi sampaikan kepada anak-anak, ambisi kita satu, akhirat. Cari dunia sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke sana. Orang yang ambisinya akhirat, bagaimana kehidupan dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan dia itu di hatinya. Kaya hati. Dia tuh kaya raya, walaupun nggak punya apa-apa. Apalagi punya apa-apa, buat dia bertambah hartanya, berkurang hartanya, dia tetap kaya. Kenapa? Karena ambisi dia adalah akhirat. Sekarang nih, musibah yang silih berganti. Teman-teman yang mungkin rumahnya terdampak gempa, hancur. Terdampak banjir, rusak semuanya. Kena longsor, hilang rumahnya, keluarganya hilang. Jadikan ambisimu akhir. Allah akan jadikan di dirimu kekayaan. Kalaupun mereka pergi, sebenarnya kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Wa jama'a alaihi syamla. Urusannya Allah sederhanakan. Bisa kumpul sama keluarga, punya waktu buat ngaji, punya waktu untuk duduk bersama, ngobrol bersama, punya waktu untuk berangkat umroh, untuk ibadah. Urusannya Allah sederhanakan, tidak ruwet hidup dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan digiring kepada orang ini dalam kondisi dunia ini hina. Orang ini nggak ambisi, datang tapi dunia itu kepada dia.